Hari ini ngobrol bersama Dani Beler, seorang stand up comedian. Let's go. Kenapa kok sedih gitu? Apa bang? Hah? Enggak sedih. Kenapa kok kayak bengong sedih gitu? Enggak, udah lama gak ketemu lu bang. Orang kapan terakhir ketemu ya? Kayaknya bulan lalu ya? Bulan lalu. Emang iya? Iya bulan lalu kan? Iya sama Ajis. Iya udah lama sih. Oh gitu. Iya. Karena biasanya kita tiap hari Sabtu. Betul, tiap hari Sabtu bang. Lo tuh dari show gue yang cerita sialku jadi opener gue sama host. Saya kadang-kadang jadi host juga kan. 61 show itu berapa show yang ada lu? Setengahnya lebih ya? Mending yang gak ada guanya deh. yang gak ada guanya gak lebih dari 10. 10 show? Iya, berarti nggak 5 lebih. tanggal? Iya 5 tanggalan lah. Yang Gila gak ada ya? guanya. Gila berarti 80% ya? 80% bang. Berarti lo ngalamin apa yang gue alamin dong? Apa? Yaitu Jumat berangkat. Lo kadang Sabtu ya Iya berangkat. benar, Jumat berangkat. Minggu pulang. Iya. Ketemu anak. Iya. Weekend jadi gak ada kan? Betul. Gue tuh lagi menikmati masa-masa weekend gue sekarang. Ya gak? Iya. Kemarin kan kita gak putus tuh. Benar. Sekarang baru ngalamin yang namanya punya weekend. Iya. Nah gue melakukan begitu banyak hal sekarang di weekend. Karena lagi gak ada tour. Benar. Gue jalan-jalan ke Blok M. Ya yang lihat kucing itu? Nah kemarin gue ke Cat Cafe. Ke Cafe Iya. Kucing. Iya. Gue karena... Nah ini kocak banget ya. Jadi Mbak Dewi Lestari itu punya geng gitu. Iya. Circle penulis. Penulis. Namanya APES, Asosiasi Penulis Sejahtera. Oke. Tidak semuanya penulis. Apa tidak semuanya sejahtera? Itu buat iseng-iseng, buat lucu-lucuan aja terus? namanya itu. Gua tuh udah mau diajakin dari berbulan-bulan yang lalu. Kayaknya 6 bulan 5 bulan yang lalu deh. Mereka lagi kumpul di satu tempat. Terus si Jombang Jaya Siren ngirimin video bilang, mana Bang Radit ikut kita lah gini. Udah terus gue bilang gue lagi tour. Gak Iya. bisa, karena kan biasanya ketemunya weekend kan. Iya. Mbak Dewi bikin acara lagi, diundang lagi gue. Gak bisa lagi. 2 kali tuh. nggak 2 bisa. kali gue. Lama nggak ngajak gue lagi. Kayak udah malas kali ya. Kayak udah malas ngajakin gue lagi karena selalu nggak bisa. Lama banget. Tiba-tiba di hari Kamis apa Rabu gitu minggu lalu dia ngirimin poster. Oke. Mbak Dewi Lestari ngirimin poster. Kita mau kumpul penulis lagi. Ada di rumahnya agendanya apa gitu. Terus gue bilang, nah kayaknya bisa nih Mbak. Tapi cuman sejam. Oke. Pokoknya kita kumpul jam 7, gue kayaknya mau pulang jam 6 karena gue ada janji Iya, lah gitu iya. sama keluarga gue. Oke. Yeay, bener ya dateng gue. Nongkrong gue. Lihat gue bang. Lihat. Nongkrong gue bener-bener nongkrong. Benar. Foto bareng, duduk ngobrol. Bercengkrama. Tapi topiknya tuh topik industri banget. Topik soal menulis. Terus ada makannya apa segala. Ternyata seru juga ya. Seru bang. Seru kan jadi manusia normal ya. Seru juga ya ternyata ya. Seru bang. Seru banget ya. Makanya itu. Tapi itu lebih tidak nongkrong dari nongkrong pada umumnya ya. Karena kan ada posternya. Oh iya. Terlalu diagendakan ya. Iya biasanya gimana tapi? Nongkrong mah nongkrong aja bang. Oh. Gitu. Ya contohnya kalau misalnya open mic, abis open mic kan biasanya nongkrong tuh kita tuh. Gitu. Atau sama teman-teman sekitar nongkrong gitu. Jadi emang gak ada agenda apa-apa. Gak ada agenda. Nah gitu. ini ada agendanya. Oh iya tahu. Jamnya ada. Terus topiknya apa? Berarti itu gak nongkrong doang? Itu jatuhnya ini bang, mingle. Kan sama aja dong. Iya. Apa ya? Terlalu diagendakan tapi itu bukan nongkrong bang. Oh itu bukan nongkrong Bukan tuh berarti? nongkrong mah kalau misalnya abang. Itu pertemuan? Setting pertemuan. Oh berarti gue belum nongkrong guys. Iya. Karena kemarin di IG-nya Mbak Dewi apa kan pada posting foto. Iya. Terus pada bilang Bang Radit akhirnya nongkrong. Iya. Enggak, Bang Radit meeting. Nah Bang Radit meeting. Iya bener, Dan sama bercengkrama penulis. dengan penulis ada tujuan lain gitu di situ. Tapi seru banget. Seru kan? Seru banget. Terus Mbak Dewi bilang kenapa bikin ini tuh idenya sesama penulis saling support. Iya. Support sistem penulis. Kayak di sana ada Fuadi, tau gak? Negeri 5 Menara, Mas Fuadi. Pernah denger bang? Iya, tahu kan Negeri 5 Menara yang jadi film itu. Dia duduk paling kanan nih kan. Terus? Gua paling banyak ngomong malam itu. Oh. Karena mungkin gua baru gabung. Iya. Jadi gue banyak sharing soal ekonomi kreator. Oke. Karena kan banyak dari teman-teman mungkin penasaran juga ya. Iya. Penulis, ada komunitas kan gue ada YouTube
membership tuh, Betul. community ada Discord-nya, ada segala macam. Gabung ke Discord YouTube Raditya Dika, membernya di link di deskripsi. Oke. Nah, gue jadi akhirnya cerita cara ngelola komunitas, terus apa yang gue lakuin di luar jadi penulis gitu-gitu kan. Terus teknik development gue, which is yang stand up juga gue ceritain. Jadi gue banyak ngobrol, banyak ngomong. Baru habis itu kita tukeran pendapat segala macam. Si Mas Fuadi nggak ngomong apa-apa, pakai HP doang gini doang. Ngapain dia itu bang? Ternyata dicatat Pak. Oh notulen. Semuanya dicatat sama Mas Fuadi. Terus kita semua kaget kan. Mas Fuadi ini dicatat apa segala macam ya kan. Terus? Iya kata dia gitu kan, ini menarik dia bilang gitu. Oh iya oke, terus kita lihat catatannya. Detail banget apa yang kita omongin dicatat semua. Oke. Pas pulang foto bareng di sofa kan. Iya. Terus Mbak Dewi nanya. Jadi sebelum kamu pulang Radit, kita mau nanya. Apa? Mau gak lu bergabung bersama kami? Gitu. Apa ini? Bergabung bersama? Bergabung secara resmi, bergabung masuk ke Apes. Oke, terus? Karena itu kan gue cuma diundang, Iya. pertemuan kan. Iya. Tapi Iya. kan belum tahu gue direkrut apa enggak. Iya. Ngerti gak maksud gue? Ngerti bang. Terus gue bilang, bungkus. Gue bilang gitu masuk. Ya kan? Bungkus, lu jawabnya gitu, bungkus gitu. Iya. Emang aturan? Mereka ngerti emang istilah bungkus. Emang kenapa gak ngerti? Kan mereka penulis. Kan mau nggak gabung ke sini, bungkus. Emang aturan? Kayak kurang klop itu bang. Kayak itu tuh Emang iya? iya Oh, iya. pertanyaannya makan di sini apa bungkus? Bungkus. Nah itu cocok itu. Gas kali bang, gas. Nah kecuali gitu bang. Apa ini ya, kayak mau syuting gak tanggal 12? Bungkus kan gitu? Iya Enggak tapi kan tuh konsepnya selesai. Kalau nongkrong mau nggak Radit kamu masuk ke grup kami? Bungkus. Nah orang bingung. Maksudnya makanannya kali ya, jadi gitu. Mana ada sate kan itu Salah bang? juga ya. Ada sate itu. Salah juga. Jadi Oke, salah oke, juga. oke. Terus? Tapi gue bilang iya gitu kan. Gue bilang ya udah oke bungkus mau gitu kan. Ya. Nah selama ngobrol itu gue mau nyojorokin mereka jadi stand up komedian. Karena kan banyak yang penasaran soal komedi. Gue cerita-cerita soal komedi. Terus menurut gue filosofi komedi itu apa. Terus beberapa penulis lah. Gue gak sebut nama lah. Beberapa penulis yang ada di situ tertarik. Di Comika open mic tiap hari Rabu kan. Tiap hari Rabu bang. Ya. Terus gue bilang kalau kalian semua mau naik panggung stand up, gue nge-host di malam itu. Gue bilang gitu. Terus? Kalau mau nih. Terus ya pada kayak gimana nih? Gimana? Tapi kabarnya belum ada lagi. Oh. Tapi gara-gara itu mereka jadi mikir, ini sebenarnya kita rekrut dia apa dia rekrut kita? Jadi bingung kan. Kok dia ngasih penawaran lagi ya gitu. Akhirnya belum tahu. Tapi ini buat penulis-penulis yang ada di sana, yang makan sama gue, yang gue diundang gitu, ada beberapa nama orang-orang mungkin udah tahu ya, karena semua pada posting. Kalau gue cuma taruh di reels doang. Tawarannya masih ada. Di hari Rabu kapan aja di Comika. Betul. Ya kan, gue nge-host kalau kalian naik. Oke. Gitu. Jadi buat siapa tahu yang nonton kan si teman penulis kemarin. Pulang, gue dimasukin lah Ke grup. Jadi gue punya grup sekarang. Oh sebelumnya nggak punya? Sebelumnya gue cuman punya grup founders yang isinya cuman Isman ngelawak. Terus emang lucu banget di situ. Terus gue bicara di situ. Grup SMA 70 yang isinya tempat bertanya. Oke. Karena semua profesi ada di sana. Oke. Jadi apapun kita bisa tanyain. Ya. Sama ini grup ini. Oh 3. Keluarga gue aja gue nggak punya grup. Gue nggak punya grup WA keluarga, nggak punya grup RT RW, nggak ada. Oh. Jadi di 3 doang. HP gue cuma 3 dan 2 ini juga jarang update karena kalau perlu doang. Iya. Nah, jadi akhirnya gue punya grup. Tahu nggak yang pin message yang ada di pin? Iya. Dari Mas Fuadi. Mas Wadi. Oke, coba baca depannya. Ini beberapa notesku dari after dinner ya. Dia nyatet semuanya, dibikin Ya ini ampun. hasil diskusi kita per poin-poin sampai habis. Ya ampun. Apa gimana caranya? Serius banget tuh bang. Iya. Keren. Penulis. Keren. Coba kalau komedian. Iya. Kan kemarin apa nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Cuma maksudnya apa ya? Kayak jadi itulah hasil dari tidak show. Produktif sekali ya. Nggak produktif sih. Produktif kan tuh bertemu terus ada ide baru. Iya sih. Lebih ke ada kebaruan gitu. Jadi gue sekarang kerjaan gue mencari weekend ngapain. Oh. Gue weekend mau ngapain ya gitu. Oke. Kemarin gue mau ke Glodok Ya. sama Anissa. Terus gue ada plan mau ke museum. Ya. Jadi bener-bener karena gak ada show nih. Gue mengisi
weekend gue Weekend dengan ini. kegiatan-kegiatan baru. Terakhir kan abang main padel tuh. Ya main padel. Joget-joget kan padel bajideh juga. Kayak di foto tuh. Terlihat Bener sih. kaku sih memang sih. Nah lu setelah nggak bareng gue, nggak tour sama gue, Asli bang. ngapain aja lo weekend? Weekend kok kosong. Heeh. Terus selain gue main bersama anak, gue tuh mencari apa ya, gue weekend apa ya. Ngumpul lah gue nih bang, dengan sama penulis juga. Nah, Penulis, Iya, beneran? Tapi penulis stand up. Penulis. Ya stand up komedian itu namanya. Komedian. Ngumpul-ngumpul, lebih banyak apa yang harus dilakukan di hari Minggu. Gue jadi lebih rajin ke open mic. Selalu rajin ke open Iya, mic. karena kan Sabtu. Bogor tuh open mic-nya hari Sabtu. Open mic Bogor hari Sabtu. Ya waktu itu kan Sabtu kita terbang terus kan. Nah Bener. sekarang tuh selalu ada waktu untuk open mic. Terus Minggu biasanya dihabisin sama anak main ke playground kemana. Oh Minggu ke playground. Iya. Jadi tapi ada yang baru banget, yang fresh banget yang lo nemuin gak? Kayak gue kan gue baru pertama kali ngumpul-ngumpul. Gue pertama kali datang ke pameran seni waktu itu gue. Oh iya, pameran seni betul, anak sekolah. betul. Apa lo ada apa? Gue ini paling lebih sering melanglang buana di podcast bang. Oh sering mampir-mampir. Iya, yang biasanya Emang kan- tuh hari libur? Iya kebanyakan kan Jumat Sabtu Minggu tuh. Oh iya emang syuting podcastnya Jumat Sabtu Minggu? Iya enggak selalu sih. Maksudnya tawarannya selalu ada di segitu. Sama Oh. corporate bang. Job-job corporate banyak. Emang job corporate di weekend? Weekend. Oke. Nggak hanya corporate, ada yang gathering, ada yang outing segala macam. Oh iya bener. Duitnya gede lagi. Gede bang, alhamdulillah. Mending lo gak ikut tur. Mending lo ngerjain itu berarti. Makanya beberapa kali kan waktu tanggal yang nggak bisa saya ikut abang, Oh itu lagi ada job. lagi ada job gitu, bilang ke Puput gitu. Oke. Nah tapi kan lo bentar lagi tur lagi. Bentar lagi tur lagi, makanya saya kesini. Banyak hal yang mau saya tanyain, bang. Waktu abang bikin ngabuburit nanya-nanya, saya tuh udah nunggu di calling. Karena banyak pertanyaan yang saya pengen tanyain dan saya pengen ngabuburit bareng abang. Oh yang di sini. Iya, yang di sini. Iya. Oh lo banyak pertanyaan Banyak sebenarnya. pertanyaan bang. Gak tahu Gilang kenapa gak manggil Dani Beler. Kata gue ini nggak ada yang telepon apa gue telepon duluan ya, gue bilang biar di notice dulu gitu bang, karena banyak pertanyaannya bang. Boleh nggak gue tanyain di sini? Boleh. Oke mau kayak gitu berarti. Mau kayak gitu. Soal tur. Apapun ya. Soal anak soal apapun ya. Apapun Boleh. ya. Ayo. Apa? Pertanyaan pertama. Heeh. Gue ngikutin turnya abang dari Sialku Sebelku. Iya 2 tur itu. 2 tur itu dengan banyak pengalaman. Saya tahu abang sekali show berapa banyak penonton yang datang. Iya. Terus berapa kali show dengan banyaklah orang yang datang. Oke. Pertanyaannya, apa sih yang bikin penonton itu engage sama kita? Oke. Sementara abang kan posting stand up jarang. Iya. Terus ngomongin stand up juga jarang. Oke. Nah berarti apa yang bikin penggemar-penggemar ini selalu ngikutin karyanya abang? Apakah ada value lain? Apakah apa? Silahkan dong. Oh, iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Kemarin tuh lucu tuh, karena maksud lu adalah gini. Kok bisa gue jarang ngomongin stand up atau jarang ngeluarin klip stand up komedi gue, tapi penonton itu satu show bisa 700.000 Betul. dan satu hari 2 show lagi. Betul. Kok bisa sebanyak itu? Betul. Padahal kok kayaknya gue nggak ngeliatin stand up banget gitu kan. Kemarin tuh ada yang lucu tuh, gue bilang. Terima kasih untuk 61 show cerita sialku. Terus di kolom ada yang ngomenin, lumayan juga ya kalau rata-rata satu shownya 150 orang. Gue 150. Iya sih 150 sih. 150 kalau latihan sih. Tapi nah kayaknya orang juga nggak berpikir bahwa penontonnya sebanyak itu. Kayaknya kesannya mungkin dia nggak tahu gua atau cuman sekilas ngikutin gua. Jadi buat dia rata-rata penonton radio itu 150. Tapi sebenarnya kalau di luar kota ya, itu ya 700 sampai 1000 ya kan. Ini membuktikan bahwa image gua mungkin tidak menarik orang sebanyak itu. Kayak lo tadi ngomong ke gua. Kok bisa masih banyak yang mau nonton stand up-nya gitu kan. Nah, kayaknya matching tuh sama perkiraan orang dengan apa yang datang di show gua. Jawabannya adalah menurut gua yang datang di show gua itu tidak serta-merta orang yang ngikutin stand up atau hanya mau nonton stand up-nya. Tapi mereka mau ngeliat yang selama ini mereka ikutin bentuk aslinya kayak gimana. Karena banyak yang ada di IG story gua yang komen akhirnya ketemu Bang Radit yang dari dulu gua nonton Malam Minggu Miko. Akhirnya ada ternyata bukan mitos Raditya Dika itu yang bukunya gua baca.
Ternyata Radit itu yang podcastnya gue dengerin sampai gue tidur setiap hari, itu orangnya ada di depan gue. Jadi yang ada di ruangan itu bukan serta-merta orang yang mau nonton stand up gue. Tapi mau melihat gue tuh kayak gimana secara langsung. Nah makanya materi-materi stand up gue itu gimana caranya premis-premis yang gue bawa itu cukup general. Sehingga orang bisa, yang orang yang gak ngikutin stand up atau gak suka stand up masih bisa engage sama show-nya. Kayak cerita Sialku, premis awalnya soal penyakit ketika udah mulai menua kan. Itu kan premis awalnya. Gue gak cerita soal kemarin gue sama Fadil jalan, which is mungkin orang gak banyak tahu siapa Fadil gitu. Jadi gue bikin premis ya, ceritanya boleh spesifik, tapi premisnya itu supaya orang yang baru pertama kali nonton gue, bukan karena stand up itu kebayar lah gitu ngelihat guanya dan gak merasa ditinggalkan. Nah itu juga kebukti beberapa kali Ajis kalau lagi nge-host kan nanya siapa yang baru pertama kali nonton stand up. Banyak, bukan pertama kali nonton Raditya Dika ya. Iya. Pertama kali nonton stand up komedi. Jadi artinya banyak banget kayaknya nih feeling gue, orang yang belum pernah nonton stand up, nggak tahu stand up itu apa, tapi datang ke show gue karena bukan mau nonton stand upnya, cuma mau lihat Raditya Dikanya. Oke. Paham gak sih? Paham bang. Cuman akhirnya ketika mereka ketemu gue kasih materi itu terus mereka ketawa, gue udah nge-grab penonton stand up baru nih. Which is ya kalau 90% terhibur lah. Berarti kan ada repeat di tahun depannya untuk mereka untuk datang dan nonton lagi. Which is itu juga terjadi. Nah jadi kira-kira itu gimana caranya bisa membuat orang tertarik nonton ke show kita. Ya lo harus lo harus relate sama mereka dengan cara apapun, tidak hanya stand up doang. Tapi Dani Beler itu punya nilai apa sehingga mereka mau datang ketemu lo karena mereka suka sama lo. Nah caranya gimana untuk orang relate sama kita? Ya lo jadi diri lo sendiri dengan value lo apa adanya. Karena sekarang eranya kesukuan, tribalisme. Apa tuh bang? Jadi artinya orang akan menempel ke orang yang merasa ini suku dia. Contoh ya, gue introvert, nggak suka keramaian, bawaannya suka ngomel, kesel kalau ada hal-hal aneh yang gue iniin. Nah orang-orang yang punya rasa yang sama akan berkumpul karena menganggap gue bagian dari suku mereka. Paham gak sih maksudnya? Paham. Coki Pardede misalnya orangnya kayak gitu kan, suka dark jokes apa segala macam. Orang-orang yang suka dark jokes apa ngerasa kayak oh ini suku gue nih, gue mau dengerin kepala suku gue ngomong apa nih, atau berkumpul bersama suku-suku yang lain di ruangan itu. Nah artinya lu harus setajam itu, sehingga orang merasa oh gue tribe-nya Dani Beler nih, gue masuk ke dalam suku Dani Beler karena gue sharing value itu sama lu. Paham gak sih? Paham bang, paham. Nah sehingga lo bikin apapun, lo bikin sesuatu, mereka jadi tertarik ketemu lo karena dia udah engage sama lo. Iya. Permasalahannya bang di saya itu kadang-kadang kan yang abang bilang tuh berarti gue harus berkarakter banget nih sehingga orang lain merasa terwakili apapun yang gue ucap atau yang gue keluarkan. Nah permasalahannya adalah semakin gue mencari karakter justru semakin gue kayak ini bukan gue deh gitu. Tapi kalaupun tidak menemukan karakter kayaknya gue jadi orang pada umumnya deh gitu. Contoh kalau ngelihat fenomena gitu ada kasus apa? Misalkan kasus kecelakaan, terus respon yang saya berikan adalah, ih kasihan ya, ini jadi korban. Tapi ada banyak orang yang berpikir seperti itu. Nah sementara kan yang berkarakter adalah ketika melihat fenomena ada sudut pandang lain yang sehingga iya juga ya gitu. Nah persoalannya kan cara lo menimbulkan karakter lo itu harus berangkat dari kejujuran pribadi lo kan. Nah artinya kalau bukan itu kejujuran yang ditampilkan, lo harus nyari satu argumen lain yang menurut lo ini tuh benar menurut gua, tapi kenapa orang ngerasa ini tidak. Jadi lo harus nyari itu. Kayak gua, kayak gua nggak ngerti nongkrong aja, itu kan aneh kan buat banyak orang. Sampai gua main ini nih, si Anissa main padel sama siapa ya? Ketemu siapa ya? Teman-teman. Ada salah satu aktor lah. Ketemu padel sama salah satu aktor. Terus ditanya, suaminya mana? Kok nggak datang main sama kita gitu? Enggak, aku nggak ngajak soalnya kayaknya keramaian buat dia. Oh iya ya, emang dia kayak gitu. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti bang. Jadi ini orang juga udah tahu gue orang yang kayak gitu. Kenapa? Karena gue sering ngomong itu. Dan gue jujur soal itu. Gue nggak berpura-pura
menganggap nongkrong itu mengasyikkan. Karena buat gue juga gue nggak ngerti buat apa gue ngelakuin itu gitu. Oke. Nah sehingga orang-orang lain yang juga ngerasa bahwa nongkrong itu aneh akan bergabung sama suku gue. Dan orang yang penasaran dan tidak yakin dengan argumen, artinya kayak mereka berpikir enggak kok nongkrong itu emang bagus, jadi mau engage sama gue karena pengen tahu sudut pandang gue. Oh. Nah tapi lo harus nemu kejujuran itu, lo harus nemu di bagian mana lo ngerasa lo bener, bukan bener ya, lo yakin tapi orang lain ngeliatnya salah. Iya itu kejebak di Itu situ apa? Bang. Kadang-kadang gue punya opini yang ekstrim, yang berbeda dengan orang lain, tapi kadang-kadang ngerasa kayak ini mah so edgy doang. Padahal guanya Kenapa lo sendiri, harus menyensor itu? karena guanya sendiri setelah ditelusuri nggak concern banget gitu. Ngerti gak Bang? Jadi cuman narik atensi doang, gue punya sudut pandang ini. Tapi begitu diterapin udah nggak dilakuin tuh. Karena nggak jujur kan? Iya karena nyari edgy-nya doang. Nah susahnya itu kali ya, jujur dan memang sudut pandangnya menarik gitu ya. Karena satu-satunya cara untuk jadi sendirian di era sekarang adalah dengan menjadi diri lo. Itu udah harga mati sekarang. Lo kalau mau pakai algoritma, lo mau pakai topeng laku ya, yang laku yang kayak gini, yang laku kayak gitu, lo akan jadi 1000 wajah yang sama di sosmed. Oke. Sedangkan kaitannya sama jualan tiket stand up, itu lo harus terlihat di sosmed kan. Iya. Yang ngapain lo kalau sama kayak orang lain gitu, tiket lo akan bisa digantikan gitu. Misalnya gue mau beli tiketnya dari Beler, tapi di hari yang sama ada si ini main. Iya. Si ini aja lebih murah dikit kan. Karena buat dia Beler masih bisa digantiin. Oh. Paham gak maksud gue? Paham Bang. Dengan menjadi spesial, dengan menjadi istimewa dan sendirian, lo di kota yang sama harga tiket lo beda 50.000, orang tetap ke lo karena dia pengen tahu lo. Oh itu. Buat dia yang satu lagi sama kayak 1000 komik lain yang akan datang kapan aja. Iya. Tapi itu yang lo harus embrace gitu. Contoh gampang kayak gimana ya? Kayak G Pamungkas deh. Itu kan G on all tempo kan. Iya. Dia ngomongnya cepat sampai orang kadang nggak ngerti kan dia ngomong apa kan. Iya. Tapi kan itu yang dijadiin jualannya dia. Bahwa gue mau main di tempo gue gitu. Iya. Nah kayak Dani Blues ini yang show yang lo mau lakuin, menurut gue udah cukup tajam sih. Bahwa rasa sedih itu nggak cuman ada baby blues di ibu-ibu kan, tapi di Seorang suami. bapak kan juga bisa. Iya. Itu angle yang menarik gitu. Kenapa nggak itu yang lo tajemin aja? Gue yakin banyak bapak-bapak lain Iya sih. yang ke lu gitu. Iya. Baru kebukanya setelah main di ini Bang, promo-promo untuk spesial. Karena jadi lebih punya banyak sudut pandang. Oke. Kayak seniornya Abang ya, Ali Zainal. Tahu Nah itu main ke situ juga dari sudut pandang, sampai dikasih buku Bang saya. Jadi lebih banyak orang-orang yang saya temuin, apalagi expert di bidangnya gitu, membuat saya merasa apa yang saya jalan tuh saya rasa benar gitu. Oke. Itu kali ya, kurang itunya ya Bang ya. Menurut gue itu, cuman kalau emang jualannya mau di stand up, lo harus kasih tahu mereka show-nya itu sebenarnya apa buat lo. Contoh ya, mungkin sudut pandangnya adalah suami-suami tidak bercerita, tapi bikin special show, misalnya gitu. Karena lo emang nggak bisa cerita kemana-mana. Iya. Nggak mungkin ke istri lo bilang, aku ini nih rasa nggak enak nih, stres nih, ngadepin kalian kan nggak mungkin. Iya. Makanya lo bawanya ke special show. Nah sehingga orang tahu, oh ini tempatnya Dani untuk ngomongin semua itu. Oke. Karena dia sebagai suami dan ayah, dia ngerasa sedih loh. Ada bagian sedihnya loh, ternyata gitu. Nah yang akan kumpul ke sana adalah semua orang yang ngerasa sedih juga kan gitu. Iya. Yang pengen denger, yang pengen divalidasi juga perasaan dia. Iya. Nah tapi untuk jualan tiket banyak, nggak bisa cuman itu doang yang lo kencengin. Nah iya, apalagi tuh Bang? Harus buildingnya itu udah harus lama sebelum show. Sebagai seorang bapak, apa yang lo resahkan itu lo harus mulai omongin di beat open mic, lo posting, lo posting chat dari anak lo atau dari istri lo, soal bantuin dong gini. Terus misalnya captionnya adalah nggak tahu apa nih jam 8 malam kan jadwalnya gue lagi sedih, misalnya gitu. Lo bercandain gitu. Ikut sama podcast dengan topik-topik yang serupa, sehingga orang udah ke-build bahwa Dani Beler, gue ngerasa Dani Beler suku gue. Iya. Nah begitu lo bikin Dani Blues, personal lo jadi matching sama show-nya. Jadi orang berbondong-bondong ke sana karena mau denger lagi. Sama yang kedua, kenapa orang harus beli tiket? Kalau kayak gue kan memang 17 plus.
Jadi ada kata-kata yang gak pernah lo bisa dengar di YouTube yang akan keluar dari gue. Dan gue nyaman ngomongnya karena 17 tahun ke atas yang datang kan. Nah jadi orang beli tiket juga gara-gara itu. Iya. Nah sama ada interaksi sama penonton. Artinya lo nonton show 1 sama show 2 itu bisa aja isinya beda karena penonton yang naik kan beda. Jadi ada orang yang beli lagi karena pengen lihat interaksinya. Iya. Karena ini Bang, kemarin ngobrol sama Bang Panji, dia tuh bilang, Beler, lucu itu orang udah sepakat gitu bahwa lu lucu gitu. Lu bisa stand up tuh udah tahu, tapi untuk bisa hidup di stand up tuh itu aja nggak perlu, nggak cukup gitu. Nggak cukup. Pokoknya intinya adalah Dani Beler nih belum punya fans, sehingga tidak ada keterikatan antara si penonton dan Dani Beler. Sementara nama saya mah muncul mulu gitu di orang-orang, tapi kenapa Dani Beler bikin show gue harus nonton ya, itu ya kayaknya Bang ya yang harus dibangun. Ya supaya punya fans, lo harus relate kan. Betul. Karena lo nggak bisa punya argumen bahwa untuk punya fans gue harus lucu. Iya. Karena semua orang tuh lucu. Oke. Kayak misalnya kalau kayak gue, supaya fans gue banyak gue harus lucu nih. Lah yang lebih lucu dari gue kan juga banyak gitu. Tapi kalau lo relate sama orang akan ngikutin lo. Karena dia ngerasa dia punya temen. Dia ngerasa ini orang ngerti gue, ngerti perspektif gue. Makanya lo harus jadi diri sendiri. Kalau di zaman gue dulu orang kayak gue nggak punya teman di sekolah. Gue nggak punya teman dulu di sekolah. Orang kerjaan gue baca buku di perpus. Terus gue main imajinasi sama orang lain gitu lewat online gitu, main Ragnarok apa segala macem. Kan gue nggak punya teman di sekolah. Tapi karena ada internet, gue jadi bisa menemukan orang-orang yang setipe sama gue. Karena gak ada batasan geografis kan. Nah artinya ini adalah era di mana lo jadi diri sendiri tanpa takut lo gak punya teman. Karena pasti ada yang nemu yang seleranya sama kayak lo. Main D&D di atas meja ini aja, Dungeon and Dragon itu kan kita berhayal. Gue jadi musisi tapi kulitnya hijau, terus gue apa segala macam. Siap di sekolah gue dilemparin batu gue. Iya benar. Ayo kita main yuk, aku jadi warrior ya. Kamu di SMA gua. Itu gue diomongin gua. Iya pasti. Iya anjir aneh banget lagi tuh orang gitu. Tapi kan internet. Iya betul. Gua pergi ke Mang Village. Ada cewek pakai kacamata, bawa tas di depan dia dirangkul gitu, nyamperin gua. Bang. Dungeon and Dragon itu gua banget bang. Bikin lagi ya. Terus dia pergi, nggak minta foto, nggak minta apa. Aneh juga ya. tapi artinya gue nemu suku-suku gue jadinya. Ngerti saya. Paham gak maksud gue? Masa di komunitas YouTube member Aditya Dika pada minta ada channel khusus di Andy. Terus akhirnya dibikinin sama admin gue. Dibikinin akhirnya? Dibikinin, mereka diskusi di Andy panjang banget. Dulu tuh gue gak, kok bisa ya ada orang suka juga kayak gue. Sekarang sehingga image bahwa gue kutu buku, suka berhayal apa segala macam jadi mengembang kan. Gara-gara gue main D&D kan. Sehingga orang yang suka baca, orang yang suka berhayal, orang yang merasa dirinya aneh akan merasa relate ke gue sekarang jadinya. Kayak misalnya ada orang koleksi mobil-mobilan terus suka berhayal sama mobil-mobilan, dia akan relate sama Raditya Dika. Karena Raditya Dika juga kayak gitu. Sama teman-temannya berhayal bareng. Iya. Ngerti gak maksud gue? Ngerti Bang. Nggak melulu harus di Andy kan? Ngerti ya. Tapi value bahwa it's okay untuk jadi anak kecil ketika lo dewasa. Pakai jas ketika main FM. Maksudnya itu kan kegiatan aneh aja gitu. Betul. Punya istri di game. Kayak gue kan itu kegiatan aneh aja. Tapi kan orang jadi relate. Jadi gue jadi punya fans karena orang ngerasa itu sukunya. Atau orang ngerasa ini cukup aneh sehingga mereka kepo pengen lihat seaneh apa sih Radit itu. Tapi dua-duanya muaranya di satu. Bahwa gue gak berbohong jadi diri gue. Inilah gue apa adanya. Emang gue kayak gini. Dani Beler itu harus nemu itu. Dan gak perlu berpikir itu stand up. Gak perlu kayak materinya ini. Enggak. Tapi apa aspek dari kehidupan lo yang orang ngerasa aneh yang bisa lo kasih lihat ke orang-orang lain. Dan harus jujur. Gue coba Bang, ntar Bang. Udah nemu beberapa tapi? Udah. Apa aja tuh? Nah ini sebenarnya Bang gue tanyain. Ketika gue berusaha jadi diri sendiri, tentu kan berbenturan dengan keyakinan orang lain. Ketika gue melihat fenomena, karena lagi konsernya kepada anak nih sekarang Bang. Ngelihat fenomena, terus gue ngerasa punya sudut pandang menarik. Menurut gue ini salah deh, tapi ternyata imbasnya tuh sebesar itu ketika argumen kita beda dengan argumen orang lain. Nah apakah sebenarnya argumentasi itu benar dan salah atau
sebenarnya kuat dan lemah bang. Oke. Ini pegangan gue dari dulu nih. It's not how you, it's not what you say. Bukan apa yang lo mau ngomongin. Tapi it's how you say it. Itu cara ngomongnya gimana. Jadi kalau ada sebuah hal yang lo gak suka dan itu secara mayoritas orang beranggapan itu benar, lo mau nyari angle yang beda karena lo yakin itu salah, maka lo harus cari cara ngomongnya gimana. Jadi kalau Fadil salah ngedit, gue bisa dateng, kenapa ngeditnya kayak gini gitu. Masa lo gak pernah belajar selama ini? Kan daripada ngomong gitu, kayak menurut lo ada yang bisa diperbaikin gak dari ini? Menurut gue sih kita gak pernah bikin yang begini sih. Paham gak maksudnya? Paham. Cara penyampaian berarti. Iya, cara ngomongnya gimana? Karena lo kalau cara ngomongnya benar, semua argumen lo itu masih bisa masuk akal diterima. Ya banyak lah komik yang berusaha ngambil tema-tema pinggir jurang tuh. Tapi akhirnya mereka menari di atas garis itu kan. Supaya diterimanya masih bisa masuk akal. Dan kadang-kadang kan kita suka, sebagai komik kan suka kayak, gue mau ngomongin ini, itu lo nanti dihujat tuh. Kalau angle-nya gini gimana? Tapi yang diomongin kan sama. Oke. Paham gak maksud gue? Paham bang. Kayaknya cara nyampeinnya aja sih. Kadang-kadang nggak nemu bang caranya. Yang kepikiran langsung aja disampaikan dan ternyata responnya sebesar itu ya kalau beda pandangan tuh gitu. Iya itu salah satu hal yang lo harus telusurin sih cara nyari gimana. Tapi muaranya harus di lo. Kalau mau nemu, lo tanya ke diri lo aja value lo apa, set of value lo apa. Nah itu yang lo kembangin. Value-nya apa gitu. Kalau value gue soal keadilan gitu. Semua harus fair kalau buat gue. Everything harus fair. Value gue lainnya adalah gue harus punya waktu buat diri sendiri untuk ngelamun. Karena buat gue ngelamun adalah bagian dari berpikir kreatif gitu. Makanya gue juga suka berimajinasi, suka main game. Nah itu value gue. Nah itu yang mau jadi kalau lo punya pegangan value, lo akan turunannya kan jadi aktivitas yang lo lakuin. Nah itu apa dulu? Lo harus tahu dulu apa sih nilai-nilai seorang Dani Beler. Nah nanti orang yang ngerasa punya value yang sama kan nempel ke lu. Kalau gue orangnya nggak suka telat, itu value kan? Iya, ditarik ke atasnya apa? Disiplin. Keadilan kan? Oh iya. Ya which is gue dong. Oh iya benar. Ya kan, it's all about fairness kan. Gue juga nggak suka telat kalau janjian. Kenapa? Karena nggak adil untuk bikin orang nunggu kan. Oh iya. Iya kan. Gue paling males kalau misalnya gue mau pergi, Anissa dandannya lama banget. Karena nggak adil buat gue yang udah kelar duluan, nggak adil buat orang yang kita janjian di cafe itu misalnya. Jadi materi stand up lo akan berangkat dari situ kan. Iya benar. Berarti ditarik payung atasnya ya. Iya. Kalau angle komedinya bisa macam-macam. Kalau misalnya lo lagi makan terus anak lo gara-gara nonton TikTok terus bilang ya jangan makan itu nggak sehat. Oh supaya adil, gue juga harus ngasih tahu apa yang nggak sehat yang dia lakuin lainnya kan, jadi komedik di situ. Iya betul. Jadi seharian kerjanya koreksi anak, padahal bukan umurnya untuk dikoreksi. Betul. Tapi berangkatnya hanya dari rasa keadilan kan. Iya. Jadi ya, which is sikapnya jadi banyak kan. Gak enaknya jadi orang yang selalu ingin on time adalah, kesel gak sih lo kalau misalnya lo janjian tapi Iya. gitu loh. Betul. Pernah gak lo ngerasa kayak misalnya lo janjiannya on time, tapi kadang-kadang gue terlalu on time sehingga datangnya 15 menit lebih awal. Iya. Nah jadi mau masuk juga malu. Karena pengen banget lo ketemu gue. misalnya gitu kan. sampai harus jadi mencari titik antara tidak telat sama kepagian. Iya. Nah itu susah buat gue. Itu kan angle tuh. Oh iya benar. Iya kan? Berangkatnya dari situ. Iya benar. Iya dong. Iya kan. Itu cara nyarinya. Menarik tuh bang. Menarik ya? Iya. Tapi kan bisa mencari seperti itu ketika kita tahu 5 value ini ya yang tadi Bang Radit bilang. Enggak harus 5. Tadi kita lagi soalnya. Ya karena gue value. Kan gue gini tadi. 8. Enggak, karena di kantor ini ada 5. Jadi gue ingetnya 5. Oh gitu. Nah itu Bang saya menarik nih. Apa tuh? Seputar menjadi diri sendiri. Selalu orang tuh kampanye jadilah diri sendiri. Itu sama kayak menjadi beda bang. Jadilah sesuatu yang beda. Semakin kita mencari beda, justru definisi beda itu malah nggak ada bang. Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Semakin kita pengen beda, semakin kita tidak menjadi diri sendiri gitu. Karena yang ini ini ada karakternya nih. Oh orang lain begitu. Nah, so gimana? Nah, oke. Untuk menjadi beda, itu kan sebetulnya berangkatnya dari Blue Ocean Strategi ya. Ada buku namanya Blue Ocean Strategi. Lo jangan berlayar di samudra yang biru. Lo jangan berlayar di samudra yang merah yang banyak darah.
Oke. Jadi lo kalau naik kapal nih, jangan di samudera yang merah nih, darahnya udah banyak orang bacok-bacokan nih. Oke. Lo cari samudera yang biru, which is sendirian. Oke. Jadi ngebacok lo nggak ada nih. Oke. Makanya lo kalau bisnis harus bikin sebuah kategori atau produk yang belum banyak dibacok orang. Oh. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti bang. Terus Seth Godin bilang yang dikutip sama Panji, sedikit lebih beda apa sedikit itu. Itu kan Sedikit ya, lebih beda lebih baik. sedikit lebih beda, maka dia beda-beda sedikit. Tetap sedikit sih intinya bang. Ya, itu dari si Seth Godin itu Purple Cow tuh kalau nggak salah ya di buku Sapi itu. ungu. Iya, dia kan bilang lo kalau misalnya mau bikin bisnis apa produk itu, karena konteksnya semua bisnis ya. Iya. Oke. Ketika gue awal ngejuriin Suci, Iya. itu kan gue juga bilang bahwa lo jadi beda lo sendirian. Iya. Oke. Itu zaman dimana belum handphone, itu belum tinggal video bisa diposting ada gitu. Maksudnya supply konten itu masih sedikit. Kalau itu di bisnis itu masuk akal, karena kan produk kan juga nggak sebanyak itu. Orang kan kalau berbisnis harus ada modal segala macam. Nah tapi kalau di era digital di sekarang ini, betul kata lu, jadi beda tuh susah, karena semua orang tuh beda-beda banget, ya kan? Karena gampang banget, supply itu gampang, bikin TikTok tuh gampang, tinggal Yeah. bukan yang ngerekam, posting. Jadi stand up comedian juga ada berapa ribu, gue juga nggak tahu sekarang. Betul. Udah banyak banget. Nah artinya adalah di dunia di mana semua orang ingin tampil, maka satu-satunya cara untuk terlihat adalah menjadi diri sendiri. Karena kalau lo jadi diri sendiri, itu udah pasti beda. Karena Dani Beler cuma satu. Oke. Jadi artinya adalah lo nggak usah perlu mikirin bahwa nggak ada artinya nih kalau gue jadi diri sendiri nih, diri sendiri gue apa? Itu nggak usah dipikirin. Yang harus pikirin adalah tadi value gue apa. Karena kalau lo bisa kombinasiin itu semua, udah pasti lo sendirian. Udah pasti lo beda. Ya orang kayak gue tuh pasti nggak ada dengan semua kombinasi gue. Anaknya 2 yang lebih detail lagi. Oke. Yang satu kayak profesor, which is dia hari ini gue kaget banget gue. Kenapa bang? Hari ini dia tiba-tiba bisa penjumlahan sendiri, di sekolah nggak ada yang ngajarin, semua orang nggak ada yang ngajarin. Terus 38 tambah 4 berapa? 42. Terus gue kayak, kok dia tahu? 43 tambah 7 berapa? 50. Umur 5 tahun. Kok dia tahu? Gue sama Anissa kayak, kamu tahu dari mana, Cak? Aca belajar sendiri. Belajar sendiri gue bilang. Kan banyak 43 tambah 7. Kan kalau orang kan belajar gitu kan gini. Iya, betul. 5 tambah 2, 5 Tambah 2, 7. Kan 42 tambah 5 lah katakanlah. 42 tambah 5 kan tangan kamu gak muat. Kok kamu bisa jawab gitu? Terus? Gampang, Pak. Itu 2-nya tambah 5, nanti tinggal ditambahin lagi di 4. Lah, dia belajar dari mana? Pinter ya bang. Serem banget itu, serem banget. Nah, dia kan memang kayak gitu, belajar sendiri itu anak, nggak ada yang ngajarin. Kakaknya itu seni banget. Jadi semua digambar sama dia, crafting apa digambar. Orang yang nggak ngerti nongkrong, punya anak bisa ngitung sendiri dan satu anaknya seni, itu kan nggak ada lagi selain gua. Sehingga materi-materi gua, konten gua apa segala macam yang ngomongin itu nggak akan ada orang yang punya. Oke. Hanya Raditya Dika yang punya kombinasi keluarga dan sifat seperti itu. Oke. Nah, Dani Beler apa? Ngerti gak maksud gue? Ngerti bang. Jadi lo bisa masuk ke sekeliling lo juga. Istri lo doyan banget ganti furniture setiap seminggu sekali yang beat lo soal IKEA kan. Iya, sofa. Tapi anak lo kayak gimana? Nah, tapi di satu sisi lo orang yang belain soal keadilan. Apa adilnya buat sofa yang lama kalau lo beli yang baru? Sementara anak lo gimana? Gitu loh. Jadi kombinasi dari itu semua akan jadiin Dani Beler ya Dani Beler. Emang mengenal orang lain lebih mudah bang dibanding diri sendiri. Tapi masa lo nggak kenal lu kayak gimana? Nggak tahu gue sampai per detik ini mungkin kalau Masa? ditanya dari sendiri tuh seperti apa gitu. Karena yang di list tuh kadang-kadang nggak go-go banget gitu bang. Yang di list. Ya kalau gua ngelis Dani Beler kelemahan apa yang disuka gitu, apa yang tidak suka gitu. Ya kan, Kayak ngisi diary. Iya kan mengenal ngisi diri jurnal. sendiri awalnya triggernya itu dulu kan. Apa yang gue benci, hal apa yang gue gak suka, terus apa aja kelemahan Dani atau kelebihan Dani Beler apa gitu. Gue ngerasa pas misalkan ini kelebihan Dani Beler penulisan rapih, stand up. Tapi ada yang lebih rapi dah. Jadi gue nggak layak self claim begitu. Coret. Terus Dani Beler, Fatherman. Ada yang lebih Fatherman kayaknya Bang Radit. Jadi gue coret gitu. Jadi terbatas sama realitas yang ada di luar diri gue bang. Karena semuanya itu hanya aksesoris. Lu nggak ngegali lebih dalam dari itu. Nah gimana caranya ngegali Kayak lebih contoh dalam? ya,
Penulisan lo rapi. Bener kan? Lo ngerasa itu dong kekuatan. Iya. Kenapa? Kenapa lo harus punya penulisan rapi? Oh, Apa yang terjadi dalam hidup lo sehingga lo merasa harus tulisan lo rapi? karena gue tipikal orang yang semuanya tuh harus jelas bang, hulu hilirnya. Kenapa? Karena gue biar bisa mengerti apa konteksnya, apa maksudnya. Apa yang terjadi di hidup lo sehingga lo merasa perlu memahami konteks? Lo pernah ada apa memang dulu? Gue pernah terjadi sesuatu yang, kok tiba-tiba gini ya gitu. Contohnya apa tuh? Ini gue lagi mikir-mikir bang. Tapi pernah? Pernah. Oh, lo gak suka hal-hal yang di luar dugaan? Iya itu. Berarti lo takut sama ketidakpastian? Iya. Ya udah itu. Lo adalah orang yang nggak pernah suka hal yang lo nggak bisa tahu apa. Bahkan sampai stand up aja, makanya lo harus rapi karena lo harus tahu banget abis ini gue mau ngomong apa. Iya benar bang. Nah tapi itu kan hidup lo jadinya, itu kan payung lo. Iya. Itu Dani Beler, orang yang tidak tahu kalau ada yang nggak pasti. Berarti lo nggak ngadu jago nulis. Masa lo mau ngadu? Ada tuh orang yang tidak pasti lebih tidak pasti dari gue kan enggak. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti bang. Ngerti. Gue udah Paham mulai nggak maksud gua? nangkep bang. Tapi di sisi lain, kepingan hidup gue yang lain ternyata tidak seperti itu bang. Which is? Nih contoh kayak abang tadi kan berkesimpulan bahwa Dani Beler itu harus jelas hulu ke hilirnya. Karena gue Iya. gak mau hal-hal itu yang tidak pasti. Iya betul, yang tidak bisa diprediksi. Yang tidak bisa diprediksi. Oke, lalu? Tapi di kepingan hidup gue yang lain bang, terjadi berlawannya. Apa yang terjadi ketika itu? Contoh special show Dani Blues. Heeh. Itu kan sebenarnya secara materi baru 60% bang. Betul. Sementara tiket udah dijual. Terus? Artinya harusnya kalau gue mempersiapkan dengan baik, materinya dulu selesai, baru jualan tiket. Oke, itu membuat lo merasa apa ketika 60% terjual tapi materi belum ada? Merasa tertantang, harus nulis, harus disiplin. Dan ngerasa kayak cemas. Ya udah kan itu bener. Berarti kan muaranya lo gak suka hal yang tidak pasti. Makanya lo cemas. Makanya lo cemas. Klop dong. Oh iya bisa gitu ya bang. Iya. Gue orang yang tidak gini. Ini gue jujur aja ya. Gue orangnya tuh gak suka banget ketidakpastian. Gue suka yang pasti-pasti aja. Makanya harga tiket pasti segini. Lo datang pasti kayak gini segala macem. Makanya nih di show gue nih kurang ajar emang nih Panji nih. Ini demi ngejar revenue dia, gue harus berhadapan dengan ketidakpastian. Lu tahu nggak 60% materi gue itu baru gue tulis, tapi tiket udah dia jual. Setiap hari gue berada dalam ketidakpastian. Iya kan? Iya sih. Itu sudut pandang. Iya bener bang. Tapi gue mencoba stay cool. Keren. Gue merasa ini, merasa itu. Iya. Keren bang. Apa keren ya? Kenapa jadi keren? Apa keren ya? Kenapa jadi keren? Keren lo bisa memotret apa yang gue keluh kesahkan, ternyata begitu ya. Loh iya. Oh. Makanya jangan pakai kekuatan kelemahan. Salah tuh berarti. Salah, lo berangkat di value lagi, itu value kan. Itu nilai bahwa lo orang gak suka ketidakpastian. Maka semua orang yang bikin gue merasa tidak pasti, gue kesel. Oh. Maka semua kejadian yang tidak pasti dalam hidup gue menghindari. Iya bener bang. Iya kan? Iya bener. Bener banget bang itu. Nah, Contoh nih. Contoh bang ya. Apa? Gue kalau ke Bandung itu H-1 tuh gue udah cek. Berangkat dari Bogor ke Bandung pakai Google Maps nih. Iya. Belum berangkat nih, gue cuma malamnya ngecek dulu. Oh berarti gue akan lewat sini nyampe jam sekian gitu. Iya. Itu udah pasti tuh, tolnya sekian, gue harus ngisi bensin harus sekian. Udah gue persiapkan dengan matang itu Oke. bang. Sehingga pas di jalan, tau nggak Google Maps tuh kadang-kadang suka ngasih opsi. Ini ada yang lebih cepat rute menghemat 4 menit. Gue tolak-tolakin mulu. Karena gue takut ini di luar rencana gue. Udah lu jangan ganggu. Gue Oke. sesuai itu aja. Oke, nah ini dalam usaha mencari suku kan. Iya. Ya bikin aja satu video, hari ini gue mau ke Bandung. Banyak gak sih yang kayak gue yang gak suka kalau yang gak pasti. Ini makanya gue ribut mulu sama Google Map. Nyetir, lihat nih dia ngasih tahu ini. Udah diem. Lihat Oke. nih, udah diem. Yang sama kayak gue tinggalin di komen dong gimana caranya supaya Google Map bisa nurut sama gue. Rame. Bang gue gitu juga bang. Bang gue ini bang gue. Iya kan? Iya sih ya bang. Ya daripada lo cari kekuatan gue adalah penulisannya rapi. Iya. Lo pernah ngerasa gak tulisan lo rapi? Pernah ngerasa gak sih kalau tulisan lo rapi? Gimana ya kalau gak rapi gue kesel deh. Ada gak ya apa itu? Iya bener bang. Apa? Aduh bagus banget ini. Gilang lu nyatet gak lang tadi lang? Nyatet gak lu? Ya ampun nih gue. Bagus banget bang. Nanti di replay aja Nanti lo replay aja. Bagus banget bang. Karena gue belum pernah menemukan jawaban seperti ini. Selalu mentok di jadilah diri sendiri. Temukan apa yang menjadi nilai hidup lu. Gue tuh
temukan apa yang menjadi nilai hidup lu. Apa itu nilai hidup tuh? Itu belum Values, kejawab. values ya. Values itu apa, sama dengan apa gitu. Contohnya kayak pertanyaan, lu nanti kalau meninggal mau dikenang sebagai apa? Apa? Sebagai orang yang bermanfaat. Sebagai orang yang bermanfaat, Bang. Ya bermanfaat apa? Menghibur. Menghibur apa? Badut menghibur. Tukang balon menghibur. Loh, iya juga ya. Nah, jadi selalu berbenturan di situ, Bang. Sehingga gue tidak, ya Allah, gitu. Tapi emang lo kalau meninggal mau dikenal sebagai orang yang bermanfaat? Iya, Bang. Oh iya. Iya. Di pemakaman lo nih, di tenda-tenda itu lo mau orang ngomongin apa? Dan Beler orang yang baik sih pasti ya. Iya. Tapi minimal banget nih, Bang. Minimal banget ini. Minimal Bang. banget. Yono datang, jadi mic-nya dikasih ke siapa? Jadi mic dari Bang Radit dipegang siapa sekarang? Minimal banget. Ada orang datang. Heeh. Gue bisa stand up dan karir gue di sini berkat beliau. Oke. Itu, Bang. Kenapa itu penting buat lo? Karena legacy itu bagi gue penting, Bang. Kenapa? Nah, dulu ya gue. Dulu ya. Kok penting banget legacy? Kan kita kalau meninggal ya meninggal aja kan. Lo kan juga nggak ngalamin apa yang lo tinggalin. Oh iya. Nah, dulu, Bang. Kenapa legacy penting bagi gue? Buat lo, kenapa penting banget buat lo kayak ada yang lo tinggalin tuh penting gitu. Maksudnya apa yang terjadi dalam hidup lo sehingga lo merasa itu adalah sebuah hal yang penting gitu. Gue gak nemu lagi, Bang. Kenapa legacy itu penting? Ya nggak apa-apa. Berarti kan lo bisa pikirin kan. Kok penting banget sih legacy buat lo? Kalau gue contohnya ya, legacy itu juga penting buat gue. Karena Orang datang ini bilang bahwa gue pernah dibantu Bang Radit, itu juga penting buat gue. Karena dulu karir gue nggak bisa sampai di sini kalau gue nggak dibantu orang lain. Kalau gue nggak diajarin Salman Aristo, kalau Rudy Sudjarwo nggak percaya gue, kalau Papa Arwes nggak bilang bahwa saya nonton Malam Minggu Miko, next kamu direct film saya. Jadi buat gue itu penting. Karena karir gue nggak akan di sini kalau gue nggak bantu orang. Makanya untuk gue meninggal dalam keadaan gue sudah membayar apa yang orang lain lakukan buat gue itu penting. Karena gue tahu gue mati dalam keadaan baik. Oke? Kenapa? Karena itulah keadilan. Itu fairness balik buat. lagi. Iya. Oh, dulu lu dibantu, sekarang lu ngebantu orang. Iya. Ya nggak adil dong kalau gue nggak bantu orang lain. Oh. Iya kan? Jadi balik ke value kan? Iya lagi, Bang. Makanya gue kesel banget kalau misalnya lagi ngantri tiba-tiba ada yang nyerobot, misalnya gitu. Makanya gue kesel banget kalau gini. Gak enaknya jadi orang yang dikenal adalah kadang ada ketidakadilan, tapi lo nggak bisa berlaku, nggak bisa negor juga kan lo dikenal orang. Gue diserobot orang di Soekarno Hatta sama ibu-ibu, gue udah tapi dia nggak nyadar, akhirnya gue keras banget, dia nengok. Gue udah mau marah, dia bilang, oh Bang Radit foto yuk. Oh iya Bu, saya di depan ya, silakan Bu. Padahal gue udah mau marah-marah sama dia. Nah itu kan contoh, oh ini ketidakadilan nih value gue jadiin premis, gue kasih sikap. Kejadiannya nyata, bener terjadi, jadi satu beat gitu misalnya. Satu jokes lah gitu. Gitu misalnya. Ada gak Bang tips buat gue? Untuk cara ngelatih untuk lebih tahu values dalam diri? Tanya ke orang-orang sekitar lu. Ini itu yang dilakukan sama konsultan bisnis gue juga ketika mau bikin value buat kantor. Jadi dia nanya Fadil, nanya Kania, nanya yang lain. Bang Radit tuh kayak gimana? Nah itu set of values-nya turun dari situ. Berarti gue nanya ke teman-teman gue. Iya, orang yang kenal lu. Daniel Beler tuh gimana menurut lu? Iya. Pasti keluar tuh. Misalnya istri lu, dia paling gak bisa tuh kalau telat tuh. Nah kan dapet tuh. Jadi, oh dia gak mau ngerugiin waktu orang, dia gak mau ini. Teman SMP, teman SD, Dani Beller tuh orangnya gimana. Jadi biasanya orang lain yang ngasih tahu kita. Tapi kan orang dinamis, bertumbuh Bang. Ya gak apa-apa. Bisa jadi review gua waktu SMP tidak seperti yang sekarang. Ya gak apa-apa. Berarti kan lo bisa, berarti value lo yang sekarang kan lebih valid kalau dilihat dari orang yang ikut sama lo sampai saat ini kan. Kalau teman SMP lo udah putus di SMP, ya memang gak relevan sih, betul. Iya. Tapi kan at least lo punya pandangan yang beda kan. Dulu SMP lo kayak gini, ternyata gak matching sama lo yang sekarang. Berarti artinya lo bisa punya argumen, value lo berubah kan. Iya. Karena lo berkembang sebagai manusia dan belajar kan. Iya. Nah berarti lo bisa ngehe-ngehein si anak SMP yang lo dulu ini kan. Oh iya benar. Oh dulu gue kayak gini, kenapa gue belajar kayak gitu. Wah menarik banget Bang. Seru ya? Seru. Coba ini dikeluarin di Nanya Ngabuburit Bang. Kenapa itu? Mungkin gue sekarang udah lebih bijak.
sekarang. Udah lebih bijak ya sekarang. Tapi bagus banget. Makanya ini long game. Jualan tiket stand up itu banyak banget yang datang ke gua. Kalau cepet banget sold out, Ini long game. Ini mainnya tuh panjang banget. Nggak bikin show kita promosi, nggak kayak gitu. Lo nge-build kepercayaan dulu bahwa lo orangnya kayak gimana, orang believe gitu. Dan jangan pura-pura gitu. Jadi lo orang tahu lo genuine, orang tahu lo jujur, bikin cerita cintaku, orang datang orang suka, nanti datang lagi kemana, gitu. Ya gitu aja gitu. Nggak bisa kayak lo mau jalan Dani Blues terus gimana ya Bang Radit kok tiketnya bisa banyak terus lo berpikir caranya kayak gimana. Ini investasinya panjang Jangka banget. panjang, betul. Karena it's all about lu siapa gitu. Iya. Gue tuh dulu pengen banget kayak Vira Basuki. Lo tau Vira Basuki gak? Laura Basuki tahu. Vira Basuki penulis. Oh, terus? Di zaman gue kuliah dulu, nama Vira Basuki, kita nyebut Vira Basuki, orang tahu dia penulis. Meskipun orang gak baca bukunya. Nah, cita-cita gue dulu itu. Oh. Raditya Dika itu orang tahu dia penulis. Tanpa mereka suka atau baca buku gue. Oke. Jadi, itu yang gue kejar gitu. Gimana caranya diri gue itu menjadi lebih besar dari karya gue. Sehingga karya gue apapun yang keluar, orang tetap mau nikmatin karena tahu itu gue. Bukan karena sekedar karyanya doang. Persoalan orang baca karyanya jadi suka dan akhirnya tenggelam dalam dunia yang gue bikin, ya itu urusan lain. Tapi minimal orang tahu Raditya Dika dulu sebagai apa tanpa harus tahu karyanya kayak gimana. Oh iya benar. Nah itu dari value yang lo kasih kan. Iya sih, benar sih Bang. Orang boleh aja gak nonton atau nggak ngikutin stand up-nya Dani Beler, tapi orang tahu banget lo sebagai orang tuh ABCD. Karena lo sering cerita di podcast, lo sering apa. Dia interested ke lo jadinya. Kalau udah interested, baru dia masuk ke dalam. Nyobain dulu satu stand up-nya, oh lucu. Nah baru kita bisa bicara lucu. Karena lo gak adu lucu kan ketika orang nonton stand up lo. Iya. Ya kan? Lo narik dulu kan. Betul. Ketika dia ngerasa oh ini lucu, dia jadi ngikutin. Oh ternyata orang yang tidak pernah telat itu, gue tonton stand up-nya, ternyata dia lucu ya stand up-nya ya. Yang lebih lucu banyak gak? Banyak lebih lucu. Tapi lo udah narik dia duluan dengan diri lo kan. Oke. Makanya lo udah menangin dia dulu. Oke. Gitu kira-kira. Oh iya benar. Sama kayak interaksi ini kan gue baru rilis kan. Interaksi bersama penonton nih. Betul. Yang klip-klip itu ya. Klip-klip itu. Ternyata jauh lebih efektif di konten pendek ya. Iya Bang. 1,5 juta, 1,5 juta. Nah itu yang gue lakuin kan. Iya. Klip-klip, iya. Tapi kan rasanya menjadi kayak kebaruannya bedanya jadi berasa kan. Maksudnya kita jarang ngelihat klip yang kayak gini kan. Iya, betul. Penonton datang terus diinteraksi kan. Iya. Maksudnya stand up comedian ya. Betul. Stand up comedian kita minimal ya. Itu jarang kita ngelihat ada format yang kayak gini. Nah itu kebaruan itu. Bang, kalau mau nanya sorry. Kalau yang itu kan Bang Radit termasuk cukup sering tuh ngupload klip-klip yang naik gitu. Penonton ya. Naik itu. Sebelumnya kan nggak pernah. Sebelumnya nggak pernah. Nah kenapa viewersnya dan interaksinya sebanyak itu? Apakah karena ada unsur scarcity di situ Bang? Kelangkaan. Iya, jadi kapan lagi nih Radit posting ini? Gua ini ya komen lah. Atau kapan lagi? Kenapa nggak pas cerita sialku berjalan, klipnya naik satu-satu? Iya betul. Oh gitu maksudnya? Betul. Kenapa harus sekarang dibarengin semua? Iya. Penyangkaan lo adalah lo menyangka bahwa untuk membuat kelangkaan. Kan selama ini Ketika show berjalan makanya nggak gue keluarin supaya kerasa langka. Iya betul. Kan selama ini Abang inklusif kan terkenalnya kan. Oke. Kenapa ya jawabannya Iya. Jawabannya karena lagi pre-order stand up comedy digital download. Jadi sekalian promo. Oh ya ini udah selesai. Tapi bisa dibeli digital downloadnya. Jawabannya itu sebenarnya. Gue bilang ke Badil, kita nanti aja sekalian buka PO. Tapi boleh juga untuk membangun scarcity. Enggak, tapi jawaban jujurnya itu. Emang sekalian mau periode PO, gue keluarin supaya orang ingat lagi ada cerita sial. Oh, nah ini nyambung sama ini Bang, boleh ya? Dikit lagi ya. Kan ada 2 tipe promosi nih. Ya. Promosi yang jor-joran kayak saya nih setiap jam 8:30 upload tiap hari. Itu promosi konteksnya? Enggak sih, klip-klip stand up aja. Karena saya seneng ngeluarin klip. Di saat lagi saya stand up di mana gitu saya lempar aja gitu. Ada yang sesering saya, sama ada yang minim banget posting. Oke. Kayak Abang nih nggak pernah posting stand up. Nah tapi dua-duanya nih memiliki dampak yang sama atau berbeda Bang? Atau yang lebih bagus yang mana? Kalau buat gua, sekarang kita balik dulu kenapa gua nggak rajin posting klip stand up. Di dunia yang ideal, gua akan ngelakuin kayak lu, posting klip stand up setiap hari, supaya orang tahu gua stand up comedian, gua buka tiket show, mereka beli. Tapi dunia itu tidak ideal buat gua. Kenapa?
Karena gue ngebakar materi jadinya. Jadi alasan gue tidak melakukan itu karena gue nggak punya materi sebanyak itu untuk gue bakar. Oke. Nah kalau nanya gue ideal mana? Ideal yang lo bikin. Gue mau banget kayak gitu tiap hari. Cuman dalam usaha gue untuk gimana show tetap jalan tapi ada materi yang bisa diposting tanpa ngebakar materinya. Makanya penonton naik ini. Penonton naik ini gue jadiin materi, gue jadiin postingan gitu. Nah cuma gue malah mau nanya balik. Itu lo gak ngebakar materi berarti? Ngebakar materi. Lah terus? Kan tapi bukan materi yang untuk spesial show. Oh banyak banget berarti? Banyak banget. Oh ya aman. Gitu. Itu lakuin aja. Gak apa-apa tuh bang. Karena ada penilaiannya juga. Entar dah beli tiket Danny Blues. Ntar juga dia posting sendiri di Reels. Ada begitunya bang kadang-kadang. Gimana ya kita menyikapinya bang. Sementara kalau jarang posting kan ada penasarannya gitu. Menurut gua, ini argumen gua. Yang ngomong itu gak sebanyak yang akan beli tiket lo. Jadi lakuin aja. Iya itu menurut gua. Karena sekarang lo emang butuh etalase sih. Untuk ngasih lihat lo bisa stand up-nya seperti apa. Dan itu cara yang memang lazim dilakuin. Tinggal gimana komunikasinya. Bahwa ini bukan materi Danny Blues satu. Yang kedua Danny Blues tidak akan sesering ini di uploadnya. Kayak ini sekarang kan kita bisa komunikasi ini. Berarti Danny Blues tidak akan jadi materi Reels setelah dia tidak akan jadi materi Reels. Ya udah, itu udah kita komunikasiin. Tidak akan jadi materi Reels. minimal orang tahu lewat sini. Maksudnya lo harus komunikasiin itu. Penting juga ya mengkomunikasikan itu ya. Iya. Kadang-kadang yang ngebantuin jadi banyak. Kayak misalnya contohnya, ya coba lo deh kayak lo misalnya lo bikin materinya lo potong di Reels. Terus ini podcast udah tayang. Terus tiba-tiba lo upload Reels lagi, lo lagi stand up. Terus ada yang bilang, gak mau beli Danny Blues. Soalnya materi dia kan suka dipotong buat Reels. Nanti Danny Blues juga kayak gitu. Nah pasti ada yang nonton di sini tuh yang balesin komen dia. Kemarin kata Danny enggak kok gitu. Nah biasanya gitu. Itu pentingnya dikomunikasiin. Iya keluarin aja. Okay. Berarti pasti ada yang belain kok. Oke bang. Karena orang nggak melulu tahu soal informasi itu kan. Iya benar. Tapi keluarin aja. Lo nggak pernah ngomongin itu berarti? Konteksnya ada sih. Di caption dan di teks bahwa Danny Blues tidak akan diginiin. Iya. Oh gitu. Enggak di ini adalah klip stand up gitu. Terus Danny Bluesnya? Danny Blues. Ini adalah klip stand up Danny Blues tapi di kota lain tidak akan dibawakan. Gue sering ngomong gitu kok bang di podcast juga. Berarti komen udah nggak ada yang kayak gitu kan? Nggak ada. Lah terus kekhawatiran lo datang dari? Itu kemarin waktu Danny Blues Jakarta. Kan 400 penonton tuh pas jualan tuh bilang gitu. Danny Blues jangan nonton dah, ntar juga 8:30 pagi udah tayang gitu bang. Oh bercanda itu. Mungkin ya. Bercanda. Tapi aman aja ya. Aman banget. Nah kalau yang kayak lo yang materinya banyak bisa lo bakar, ya itu malah istimewa banget gitu. Iya. Makanya lo kalau lihat si Matt Rife, lo lihat komedian luar lain itu banyak yang Max Amini, yang postingan roasting ya? Iya, review penonton kan. Ya gue ngelihat podcast mereka juga bilang kayak gitu. Ya gue ngeluarin review karena gue nggak mau bakar materi. Once it's out, gue nggak bisa pakai lagi. Nah gara-gara itu juga gue kencengin di interaksi gue sama penonton. Karena gue nggak ngebakar apapun di situ. Kalau gue materi yang dibakar materi yang sekali pakai sih bang. Yang kemungkinan dipakai lagi nggak ada, jarang gitu. Berarti yang kontekstual sama tempat, sama acara ya? Misalnya lagi job corporate gitu, rekam aja. Nanti kalau ada yang bisa dibakar, keluarin. Menurut gue lo lakuin aja. Lakuin aja bang ya. Karena kalaupun orang nggak beli tiket Danny Blues, ada kemungkinan orang corporate nonton dan mau hire lo. Benar itu. Ya kan? Benar itu. Dari situ semua bang job bisa datang ya. Kalau kayak gitu lo bisa tajamin lagi, isinya muji-muji yang ngundang, nggak bisa lo mainin, itu kan kayak gitu ya? Iya betul. Ya udah aman. Itu. Aman. Karena kan pendapatan nggak hanya dari special show. Betul. Dari yang lain-lain kan. Iya. Tapi lagi-lagi tetap lo harus kencengin di lo itu siapa, values apa yang lo iniin sehingga orang relate dan rela bayar tiket lo. Oke bang. Terakhir deh apa? Ada satu lagi nggak? Masalah anak. Ya apa gimana tuh? Lagi di fase itu. Fase apa tuh? Terrible 3. Asli. 3 tahun. 3 tahun bang. Ngapain aja dia? Itu dia moodnya dalam hitungan menit berubah. Dari joget-joget ke tantrum. Di mall. Iya. Pergolakan emosi kan ya. Terus lo usaha-usaha lo apa?
dideketin, lebih banyak sentuhan, dikasih tahu Oke. pelan-pelan gitu. Tapi memang ngerasain juga ternyata kalau anak tuh nangis di mall memang semalu itu Ki. Sebagai orang tua ya Bang ya. Nggak mau makan udah nggak mau makan. Ih susah makan. Iya. Berak Bang. Kenapa lo Susah. kasih berak? Bukan. Nggak susah berak. Susah berak Bang. Udah 10 hari nggak berak. Ini nih gue tuh habis ngobrol sama Reja juga tuh, Reja yang pernah di sini. Anak gue juga sama. Dia susah BAB. Terus? Tapi kalau gue udah tahu tanda bahayanya. Karena kan gue ada masalah pencernaan lah. Iya. Jadi gue tahu kalau dia di atas 3 hari udah tanda bahaya. Karena biasanya di hari keempat kalau dia boker itu agak keras tuh. Betul. Nah, si Reza anaknya sampai harus ke dokter karena sampai ada inilah berdarah apa segala macam. Which is itu udah bahaya banget kan. Nah jadi gue nanya Reza diapain aja, bawa ke dokter aja bang gini nanti. Oke, pokoknya gue 3 hari udah tanda bahaya buat gue. Akhirnya tahu nggak gue ke dokter pak, ke dokter dan gue diaudit makanannya mereka. Oke. Ternyata baru ketahuan seratnya tidak cukup. Gua Diresepin segala macam. Sekarang anak gue sehari sekali pak. Oh lancar. Lancar banget. Sehari sekali. Oke. Nah anak lo udah ke dokter? Udah, gastro kan, dokter gastro. Iya, diapain? Ditanya-tanya dulu pola makannya, terus dicek perutnya kembung apa enggak, baru sama dia ditelisik, dikasih kayak rumusan makanan. Ah udah sama dong? Udah sama. Udah sehari sekali juga? Udah 2 hari sih sekarang. Oh. Karena pelan-pelan katanya perubahannya. Tapi sekarang udah aman? Udah aman. Oke, berarti lo sempat ngalamin masalah itu juga? Iya bang, itu mana ngantri banget di dokter itu kan tuh anaknya pada susah BAB kan. Oh di dokter itu rame anak-anak? Rame pada ngantri kan, ada antriannya gitu. Nggak apa-apa lah ngantri lama di situ nggak bakal berak juga kan? Toiletnya kan kosong. Ya masalah kesehatan. Lo lagi ngalamin itu juga. Betul. Terus apa lagi? Pendidikan bang, mau nanya bang. Boleh apa? Ini terrible tadi udah ya penguasaan emosi. Kalau buat gue ngelewatinnya adalah lo sabar-sabar aja. Betul. Lo nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Betul. Terus apa? Nah ini masalah pendidikan. Heeh. Ada yang berpendapat bahwa TK itu harus yang bagus dan mahal karena TK itu adalah pondasi. Oke. Jadi memang harus dipupuk dari awalnya yang bagus supaya ke atasnya SD SMA kuliah tuh lebih bagus. Ada juga yang berpendapat bahwa TK nggak usah yang mahal-mahal dan bagus-bagus karena kita juga lupa apa yang diajarin di TK, nggak ketanam. Nah saya tuh masih berpikir apa ya yang benar bang? Gitu. Udah TK belum doi? Ini mau lagi nyari kemarin survei. Oke. Anak gua berubah total setelah masuk TK. Aca itu orangnya pendiam, jarang ngomong apa gitu. Begitu masuk TK-nya dia dulu, berubah jadi orang yang berani bicara, jadi anak yang aktif. Jadi TK itu sengaruh itu menurut gua. Karena itu golden years-nya dia, itu umur emasnya dia. 1000 hari ya. Ya, makanya kalau gua bukan masalah nyari TK yang bagus, tapi nyari guru yang bagus. Oh. Kita nyarinya tuh sampai ke guru. Oke. TK mah, ya TK kan mainan apa gitu. Ya kan it's playing kan. Iya, betul. Emang mereka bermain. Kan? Nah guru yang bagus harus kita temuin. Nah gue ada satu, nanti gue ada rekomendasi kalau mau penasaran pengen tahu. Ada satu guru, kita kenalan sama dia. Terus di hari pertamanya aja dia udah tahu, oh Aca kurangnya ini. Nanti aku bantu supaya gini. Dan bener berubah total. Aca berubah total, Alia berubah total. Kita pernah datang ke TK lain, kan trial. Itu kelihatan jauh bedanya. TK yang lain itu kayak Alea mau ke sana terus bilangnya aku nggak mau pak pergi ke sekolah. Aku gini. Tapi TK yang ini dengan guru yang bagus ini, dia malah nanya kapan lagi aku ke sana. Udah nggak sabar ke sana lagi. Oh. Iya. Aca pakai kacamata, ketemunya juga di TK itu. Oh gitu. Iya, karena kata gurunya jalannya sering miring. Terus apa namanya matanya kadang suka gini kalau ngelihat. Terus coba deh pak periksain di dokter mata, mungkin ada apa segala macam. Ketemu dia ada silinder. Sama yang kiri silinder, yang kanan keranjang. Beda tuh, udah beda tuh bang. Kasih mata keranjang. Terus akhirnya pakai kacamata dia. Dan udah nggak pernah lagi. Ya masih dikit-dikit lah kalau ada
rongga di kacamatanya. Tapi udah nggak pernah miring, nggak pernah itu. Gitu. Gara-gara ketemu guru itu. Guru TK-nya. Nah, apa patokan tolok ukur guru yang bagus itu? Kalau gue dari reputasi. Jadi nanya-nanya ke orang-orang. Pernah di sini nggak, dipegang siapa? Kayak gimana orangnya? Pernah di sini nggak, sama siapa gitu. Oh gitu bang. Jadi lo kalau nanya ke gue barusan nih, ngaruh apa enggak? Sengaruh itu. 100% gue akan bilang itu ngaruh. Karena gue secara anekdotal ya ngelihat betapa berubahnya anak-anak gue. Jadi nemu minat. Oke. Nah, ada satu guru yang kemarin ngecekin si Aca, ngomong sama Aca. Gue juga baru tahu, gurunya bilang, Pak coba dipantau terus. Si Aca ini kayaknya kadal deh Pak. Kok kadal bang? Iya, soalnya pakai tangan kiri terus dia. Gidal. Ya, Kalau itu gidal bang. Gidal. Gidal bang itu. Nah, sebelum gua ketemu lo hari ini, Iya. persis hari ini banget nih, 2 jam yang lalu, gue lagi disuruh ngajarin Aca bola basket. Oke. Sama Anissa, karena dia lagi mau belajar basket. Terus dia Aca, udah bener dia pakai tangan kiri gitu. Terus Aca kamu kidal gitu. Terus dia jawab. Tetap ada. Tetap ada. Melatai. Nggak ada jawab sih, cuman gitu. Terus? Nah itu juga ketemu kan di sekolah. Hal-hal yang kayak gitu. Karena selama ini kan kalau kita ngajarin, ayo pensil di tangan kanan, gini. Oh ternyata sekolah bisa nemu. Oh kayaknya kok dia lebih nyaman pakai tangan kiri. Oh kok kayaknya ini gini. Coba Pak dipantau. Gue nggak tahu anak gue kidal apa enggak ya. Karena kan baru dugaan nih dari sekolah. Tapi minimal kita aware. Gitu. Emang perlu sih. Lo tinggal cari aja kira-kira mana yang cocok. Reputasi sekolahnya apa reputasi gurunya bang? Kalau buat gue nyari di gurunya dulu. Pegangan gue di guru kalau gue. Gimana ngaksesnya ya? Ya dari nanya ke referensi. Oh misalkan ada yang sekolah Ada di situ. Sekolah di situ. Terus tanya, gimana guru di gimana sana? gurunya? Oh sini bagus banget gitu. Oke. Dan memang bagus banget. Program sekolahnya ngapain? Kan semua kan kalau TK pasti main ya. Betul. Tapi mainnya tuh yang kayak gimana? Iya. Terus Kurikulum penting nggak? gue nggak terlalu mikirin kalau itu. Pokoknya gue guru aja. Karena kalau gurunya bisa handle anak gue, dia tahu plus minusnya apa, jadi bisa dibantu di situ. Oke. Dia ada ketertarikan buat ke preschool tapi si anak lu ini. Udah preschool waktu itu. Oh udah preschool. Udah preschool. Oh sekarang TK nih. Sekarang mau TK. Nah kan preschool tuh 1 semester. Terus habis itu kita memutuskan untuk udah tuh 1 semester. Karena udah cukup lah pengembangannya. Sekarang tiap ada kelas ketengan selalu dijajah. Ikutin. Kayak kelas cooking masuk. Kelas Montessori masuk gitu. Oh. Jadi nggak yang terlibat dalam kurun waktu yang sering gitu. Oke. Nah sekarang lagi persiapan di TKB ya kalau nggak salah bang. Iya. Udah pelan-pelan. Tapi kalau misalnya nggak masuk TK lo udah tahu nanti supaya dia calistungnya gimana. Iya. Pelan-pelan ini lo mau ngajarin sendiri. Iya mengajar. Gue dari sekarang udah ngajarin. Calistung. Oke. Gitu. Ya kalau kan TK kan biasanya ada yang merasa pentingnya itu kan. Ya, kalau lo bisa tackle sih nggak apa-apa. Cuma ada satu aspek lain yang dari TK itu yang juga bagus adalah sosialisasi. Oh iya benar. Jadi anak gue tahu rasanya kecewa, tahu rasanya sedih, tahu rasanya berteman, dikecewakan teman, senang sama teman, itu kan di sekolah semua. Oke. Menghadapi teman yang dominan. Ketika dia cerita, tadi di sekolah sih ini gini banget Pak, gini-gini. Oh itu namanya gini. Nah itu pelajaran itu kan nggak di rumah. Iya betul. Kalau di rumah pasti kita melindungi dia selalu dong. Betul. Tapi kalau di luar kan itu hutan belantara yang dia harus realitas betul. mengendalikan diri dia gitu. Iya. Nah si Aca ini selain di TK-nya dia, gue juga masukin klub basket kan. Karena gue mau dia belajar kerja tim. Oke. Dan bener langsung berasa banget nih anak gak biasa. Oke. Karena kemarin lagi main, jadi orang lari kalau lo kena tepok lo harus gantian dribble bola. Oh. Jadi satu orang ngejar 3 orang. Nah si Aca selamat sendiri nih, yang 2 orang lain udah pada kena tepok. Akhirnya dia ditepok nih yang terakhir nih. Terus dia mau nangis tengah lapangan. Karena? Gak mau ditepok. Aku harus menang gitu. Udah akhirnya kita pinggirin. Di dalam kehidupan tuh kita gak selalu menang. Betul. Nah kita juga harus belajar. Kalau ketika kita kalah kita ngapain. Gitu Ca. Gini. Jadi gak apa-apa ya. Udah ke lapangan lagi. Iya Pak. Gitu deh. Masih balik lagi tuh. Sekarang suara tuh. Tapi itu menarik. Jadi buat gue aspek-aspek itu yang gue gak bisa ajarin lah gitu. Gue punya keterbatasan lah ngajarin sosialisasi. Oke.
kayaknya nyemplung di TK, atau kalau lo emang akhirnya nggak mau ke TK, ya ke permainan tim. Playgroup. Nggak, biasanya kayak basket, Oh, sepak bola. oke. Jadi dia biasa berhadapan sama orang Orang berbeda dan orang yang nggak dia lihat di rumah kan. Betul, itu sih emang syaratnya. Gitu sih kira-kira. Oke, buat Dani Blues penjualan gimana? Udah dibuka? Udah dari Udah 1 dibuka? Mei Dari tanggal 1 Mei bisa dibeli di mana? di danibeler.com. danibeler.com. Ada kotanya apa aja? Dani Blues akan mampir ke 4 kota Bandung, Jogja, Surabaya, dan Bogor. Bandung, Jogja, Surabaya, Bogor. Harga tiket flat seperti abang, Oke, mantap. 200.000 di semua kota. Nggak ada VIP, nggak ada? Ada special blues tapi udah sold out. Oke. Sama special bundling. Pokoknya informasi lebih lengkap silakan kunjungi akun danybeler.com. Oke, good luck Dani Beler Terima buat kasih banyak, semuanya Bang Radit ya. Berarti udah berapa persen nih materi? Ini mah udah. Udah 100%. Udah 100 ini mah. Oke, siap. Good luck. Terima kasih. Ya, Bang dadah. Bang.